Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama, mari kita ketahui mengenai sifat gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik. Biosavart menyatakan bahwa muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan medan magnet. Pada 1864, James Clerk Maxwell mengemukakan hipotesis bahwa muatan listrik yang dipercepat akan menimbulkan medan listrik dan medan magnet yang menjalar bersamaan dan mampu merambat melalui ruang hampa. Maxwell menyebut sesuatu yang merambat itu sebagai gelombang elektromagnetik. Pada tahun 1888, Heinrich Hertz membuktikan hipotesis awal Maxwell mengenai keberadaan gelombang elektromagnetik tersebut. Gelombang elektromagnetik merupakan radiasi pancaran dari percepatan muatan listrik dalam medan listrik dan medan magnet. Sifat-sifat elektromagnetik. A. Nilai maksimum dan minimum medan magnetik dan medan listrik terjadi pada waktu dan tempat yang sama. B. Pola penjalaran medan magnetik tegak lurus dengan arah rambat gelombang sehingga merupakan gelombang transversal. C. Dapat mengalami pantulan, pembiasaan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. D. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan magnet karena tidak memiliki muatan. E. Kecepatan merambat di ruang hampa 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kecepatannya akan merubah jika merambat pada medium yang memiliki ketetapan berbeda. Kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik hanya tergantung pada permisivitas listrik dan permeabilitas magnetik di ruang hampa. Itulah pembahasan mengenai sifat gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Ada 7 spektrum dalam gelombang elektromagnetik. Tiap-tiap spektrum memiliki frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda. Skema spektrum gelombang elektromagnetik dengan informasi nilai frekuensi sebagai berikut. A. Gelombang radio. Frekuensi gelombang radio dimulai dari 30 kHz ke atas. Gelombang radio dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya, yaitu low frekuensi 30 kHz sampai 300 kHz. Medium frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz. High frekuensi 3 MHz sampai 30 MHz. Very high frekuensi 30 MHz sampai 300 MHz. Ultra high frekuensi 300 MHz sampai 3 GHz dan super high frekuensi kurang lebih dari 3 GHz. Nah, gambar di atas ini merupakan contoh penggambaran spektrum gelombang elektromagnetik. Apa saja manfaat gelombang radio? Alat yang memanfaatkan gelombang radio antara lain radiofon, telepon genggam, pesawat radio, dan pesawat televisi. Yang pertama, radiofon. Radiofon adalah telepon yang tidak menggunakan kabel. Alat ini memanfaatkan satelit komunikasi. Telepon jenis ini sering mengalami gangguan jika cuaca tidak baik. Kedua, telepon genggam. Telepon genggam memancarkan frekuensi dari 824,0,4 MHz sampai dengan 848,97 MHz. Sinyal yang diterima telepon genggam dari 869,04 MHz sampai dengan 803,07 MHz. Sinyal telepon genggam memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi ultra tinggi atau pada gelombang ultra pendek. Yang ketiga, pesawat radio dan pesawat televisi. Gelombang radio sering dipakai untuk komunikasi jarak jauh karena gelombang radio mudah dipantulkan oleh lapisan ionosfer. Dalam sistem komunikasi, gelombang radio berperan sebagai gelombang pembawa yang membawa gelombang bunyi menuju penerima. Ada 2 cara gelombang bunyi menuju penerima, yaitu yang pertama ada
amplitude modulation atau AM, dan yang kedua yaitu frequency modulation atau FM. Berikutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi sekitar 10⁻⁹ kurang 10⁻10 Hz. Gelombang mikro dimanfaatkan pada microwave, oven, dan radar atau radio detection and ranging. Kemudian ada microwave oven. Microwave oven memanfaatkan sifat gelombang mikro yang memberikan efek pemanasan pada benda yang dikenai radiasi. Makanan yang berada di dalam microwave oven menyerap radiasi gelombang mikro sehingga makanan menjadi panas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, microwave oven dimanfaatkan untuk memasak makanan secara cepat dan bebas api. Kemudian ada radar atau radio detection and ranging. Radar menggunakan prinsip pemantulan gelombang mikro. Antena pada pesawat radar berfungsi sebagai pemancar dan penerima gelombang mikro yang dipancarkan. Radar berfungsi untuk menentukan posisi suatu objek. Radar digunakan dalam dunia penerbangan dan pelayaran sebagai pemandu agar tidak menabrak objek lainnya. Spektrum gelombang elektromagnetik dirumuskan sebagai berikut ini. S sama dengan C dikali delta T per 2. Dengan keterangan, S merupakan jarak bidang pantul dengan detektor gelombang dengan satuan meter. Kemudian, C merupakan kecepatan cahaya dengan satuan 3 dikali 10⁸ meter per second. Dan kemudian, delta T merupakan selang waktu pengiriman dan penerimaan pulsa dengan satuan second. Sinar inframerah. Sinar inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah dapat dihasilkan oleh elektron dalam molekul yang bergetar karena dipanaskan dari sinar matahari. Sumber lainnya yaitu api, tanur, dan lampu tabung quartz. Apabila suatu benda dipanaskan akan memancarkan sinar inframerah yang jumlah sinarnya bergantung pada suhu dan warna benda. Penerapan inframerah dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Remote control. Pada remote control akan mengeluarkan radiasi inframerah oleh LED. Detektor yang terpasang pada alat elektronik menerima radiasi inframerah. Kemudian, perangkat akan melakukan perintah sesuai tombol yang ditekan pada remote control. Yang kedua yaitu kesehatan. Sinar inframerah dalam dunia kesehatan dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit dalam tubuh dengan cara meradiasikan sinar inframerah ke dalam tubuh. Selain itu, dapat digunakan untuk melancarkan sirkulasi darah, menghilangkan racun, dan menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Setelah membahas dan menyimak mengenai materi radiasi gelombang elektromagnetik, marilah kita menyimak pembahasan contoh soal agar kita dapat lebih memahami mengenai materi kali ini. Satu contoh soal, yaitu stasiun radio UHF menyiarkan programnya pada frekuensi 100 MHz. Jika cepat rambat gelombang 3 kali 10⁸ meter per sekon, panjang gelombang UHF tersebut adalah: yang pertama diketahui, frekuensi 100 MHz diubah menjadi Hz, jadi 100 kali 10⁻6 Hz sama dengan 10⁸ Hz, dengan volume 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ditanya, yaitu panjang gelombang UHF. Dengan rumus cepat rambat gelombang, V sama dengan A kali V atau A sama dengan V kali V, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon bagi 10⁸ Hz sama dengan 3N. Demikianlah pembahasan kami mengenai materi radiasi gelombang elektromagnetik. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama pembawaan materi berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.